Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Pria bernama asli Husain bin Salam ini pada mulanya adalah Robi Yahudi di Madinah. Ia kerap menyiarkan agama Musa kepada masyarakat setempat yang menghormatinya. Baik penyembah berhala, Kristen maupun Yahudi, semuanya menganggap Husain sebagai tokoh rujukan. Kepribadiannya yang kalem membuatnya pandai menyiasati keadaan, tak mudah emosi ketika menghadapi permasalahan. Ketika berurusan dengan suatu masalah, ia akan memikirkannya dengan serius, terarah, dan terorganisasi. Husain menjalani hidupnya dengan begitu tenang dan damai. Akan tetapi kehidupan yang ia jalani amat berarti dan bermanfaat. Ia membagi waktu hidupnya dalam 3 kegiatan. Sebagian ia gunakan di gereja untuk memberikan nasihat kepada umat sekaligus beribadah. Sebagian lagi ia gunakan di kebun untuk merawat pohon-pohon kurma, dan sebagian lagi ia gunakan untuk mempelajari ilmu agama yang ia dapatkan lewat kitab Taurat. Setiap kali ia membaca Taurat, ia termenung memikirkan berita yang menyatakan akan munculnya seorang nabi di Mekah yang akan melengkapi risalah para nabi terdahulu, sekaligus menjadi pamungkas para nabi. Husain lalu mencari-cari tanda dan ciri nabi yang dinanti-nanti ini, dan ia semakin gembira saat ia mengetahui bahwa nabi tersebut akan berhijrah dari kampungnya menuju Yasrib, tempat tinggalnya yang baru. Setiap kali ia membaca berita ini, atau saat ia terbersit untuk mengingat nabi ini, maka ia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia dikaruniai umur panjang sehingga ia dapat menyaksikan kemunculan nabi yang ditunggu-tunggu ini dengan hati yang gembira, dan ia akan menjadi orang pertama yang akan beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Husain bin Salam sehingga Allah memperpanjang usia Husain sehingga waktu di mana nabi yang membawa petunjuk dan kebenaran tersebut diutus. Ia juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berjumpa dan bersahabat dengan nabi tersebut dan beriman kepada kebenaran yang diturunkan kepada beliau. Husain bin Salam berkisah, begitu aku mendengar berita kemunculan Rasulullah SAW, aku mencoba untuk mencari tahu tentang nama, nasab, sifat, waktu, dan tempat beliau. Aku mencoba mencocokkan semua data tersebut dengan apa yang telah tertuliskan dalam kitab suci kami, sehingga aku merasa yakin akan kenabian beliau dan kebenaran dakwahnya. Dan aku mencoba untuk merahasiakan hal ini dari kaum Yahudi, dan aku berusaha untuk tidak berbicara tentang beliau. Hingga pada hari Rasulullah SAW meninggalkan Mekah dan menuju Madinah. Begitu beliau tiba di Yasrib dan singgah di Kuba, salah seorang datang kepada kami untuk mengumumkan berita kedatangan beliau. Saat itu aku sedang berada di atas pohon kurma untuk mengerjakan tugasku, dan bibiku yang bernama Khalidah binti Al-Harits sedang duduk di bawah pohon. Begitu aku mendengar berita tersebut, maka aku langsung menyerukan takbir. Maka bibiku berkata saat ia mendengar aku bertakbir, Allah akan menolakmu. Demi Allah, jika engkau mendengar berita bahwa Musa bin Imran telah datang, pasti engkau tidak akan melakukan hal yang lebih dari itu. Aku berkata kepadanya, demi Allah, ia adalah saudara Musa bin Imran dan memiliki agama yang sama dengannya. Ia telah diutus sebagai nabi sama seperti Musa. Lalu bibiku terdiam sesaat dan ia pun bertanya, apakah dialah seorang nabi yang seringkali diceritakan
bahwa ia akan diutus untuk membenarkan nabi-nabi yang diutus sebelumnya, dan sekaligus menjadi pamungkas risalah Tuhannya? Aku menjawab, "Benar wahai bibiku." Sesegera mungkin aku pergi untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku dapati manusia sedang berdesakan di depan pintu rumah tempat beliau singgah. Aku lalu menyelinap di antara kerumunan orang, sehingga aku begitu dekat dengan beliau. Hal pertama yang aku dengar dari beliau adalah sabdanya, "Wahai manusia, sebarkanlah salam. Berilah makan, sholatlah pada malam hari dikala manusia tertidur. Maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat." Aku begitu memperhatikan beliau dengan seksama, dan aku semakin yakin bahwa wajah beliau bukanlah tampang seorang pendusta. Aku kemudian mendekati beliau dan berkata, "Ya Muhammad, aku ingin bertanya kepadamu tentang 3 perkara yang jawabannya tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Apa tanda pertama terjadi kiamat? Apa makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga? Dan dari mana asal mula seorang anak menyerupai ayah dan ibunya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tanda pertama terjadinya kiamat adalah terbitnya matahari dari ufuk barat, padahal biasanya ia terbit dari timur. Adapun makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Sedangkan anak yang mirip dengan ayah dan ibunya adalah, jika sperma laki-laki lebih dulu keluar dari wanita, maka anaknya cenderung mirip ayahnya, dan jika sebaliknya, maka anaknya cenderung mirip ibunya." Mendengar jawaban Rasulullah SAW tersebut membuatku semakin yakin atas kerasulan beliau. Kemudian aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Abdullah bin Salam menerima Islam bagai orang yang kehausan mendapatkan minuman segar. Dia begitu cinta kepada Al-Quran, lisannya tidak pernah lelah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Ia begitu dekat dengan Nabi SAW sehingga ia bagaikan bayangan beliau yang selalu menyertai. Ia bernazar atas dirinya bahwa ia akan mengerjakan amalan untuk mengejar surga, sehingga Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepadanya bahwa ia berhak masuk surga, dan kabar ini tersebar ramai di kalangan para sahabat.